kerja kelompok kami yaitu mengenai tentang teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Baiklah, saya selaku moderator atas nama Nur Fadila Putri, dan pemateri ketiga dengan pemateri pertama atas nama Surfiana dan pemateri kedua atas nama Nur Alifa Inayah Sirpa. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, adapun teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yang pertama yaitu laporan kepada orang tua. Nah, teknik ini maksudnya adalah pihak sekolah memberikan laporan pada orang tua murid tentang kemajuan-kemajuan, prestasi, dan kelemahan anak didik pada orang tuanya. Nah, dengan teknik ini orang tua akan memperoleh penilaian terhadap hasil pekerjaan anaknya, juga terhadap pekerjaan guru-guru di sekolah. Nah, yang kedua yaitu majalah sekolah. Nah, majalah sekolah ini diusahakan oleh orang tua dan guru-guru di sekolah yang diterbitkan setiap bulan sekali. Nah, majalah ini dipimpin oleh orang tua dan murid, bahkan alumni, termasuk pula dewan redaksi. Isi majalah ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan sekolah, karangan guru-guru, orang tua dan murid-murid, pengumuman-pengumuman, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu surat kabar sekolah. Nah, kalau sekolah itu mampu dapat menerbitkan surat kabar sekolah, maka ini berarti bahwa sekolah dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada orang tua dan masyarakat daerah sekitar. Nah, yang keempat yaitu pameran sekolah. Nah, pameran sekolah merupakan suatu teknik yang efektif untuk memberikan informasi tentang hasil kegiatan dan keadaan sekolah pada masyarakat. Nah, hal tersebut merupakan penyelenggaraan pameran sekolah. Nah, ada beberapa macam cara untuk mengadakan pameran sekolah itu, yaitu sekolah mengadakan pameran dengan membuat atau mengatur hasil pekerjaan murid-murid itu di luar sekolah ataupun di sekolah. Nah, pameran sekolah akan menjadi lebih efektif lagi kalau kegiatan-kegiatan itu disiarkan melalui siaran-siaran pers dan radio di tempat itu, sehingga dapat menarik banyak orang dalam masyarakat. Baiklah, itulah pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk mempresentasikan materinya. Baik, teknik selanjutnya yaitu open house. Open house adalah teknik untuk mempersilahkan masyarakat yang berminat untuk meninjau sekolah serta mengobservasi kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pekerjaan murid di sekolah yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya sekali setahun pada penutupan tahun pengajaran. Ada 3 langkah dalam pelaksanaan open house ini. Yang pertama, pengunjung dibawa ke dalam kelas atau auditorium sekolah untuk diberi penjelasan tentang open house itu. Yang kedua, pengunjung diantar ke tempat-tempat yang telah disediakan akan hal-hal yang perlu dilihat. Yang ketiga, pengunjung diajak kembali ke kelas untuk auditorium untuk berdiskusi dan menilai open house. Selanjutnya yang keenam, kunjungan ke sekolah oleh orang tua murid yang dilakukan pada pelajaran diberikan. Kepada orang tua itu diberi kesempatan untuk melihat anak-anak mereka yang belajar di dalam kelas, juga untuk melihat kegiatan-kegiatan di laboratorium, perlengkapan-perlengkapan, gambar-gambar, dan sebagainya. Sehingga mereka memperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan di sekolah itu. Setelah itu, selesai melihat orang tua diajak berdiskusi dan mengadakan penilaian. Yang ketujuh yaitu melalui penjelasan yang diberikan oleh personel sekolah. Kepala sekolah hendaknya berusaha agar semua personel sekolah mempunyai pengertian yang jelas tentang kebijakan sekolah, organisasi sekolah, dan semua kegiatan pendidikan dan pengajaran serta usaha-usaha lainnya. Pada mereka harus ditanamkan sikap loyalitas dan rasa kekeluargaan. Yang kedelapan yaitu gambaran sekolah melalui murid-murid. Informasi tentang keadaan sekolah dengan perantaraan murid-murid itu diberikan melalui perencanaan sesuatu kegiatan yang wajar, antara lain kalau sekolah itu terdapat di kota besar, maka gambaran itu diberikan melalui program siaran pemancar radio untuk menyiarkan sesuatu percakapan antara murid-murid atau antara murid dan guru, misalnya tentang cara makan dan makanan sehat. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Apabila ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dianggap matang untuk dipertunjukkan kepada orang tua murid dan masyarakat seperti sepak bola, drama, dan lain-lain, maka sangat tepat sekali kegiatan itu ditampilkan ke dalam masyarakat. Karena itu program ekstrakurikuler hendaknya direncanakan dan diatur agar dapat dimanfaatkan dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya materi terakhir, saya sendiri akan menjelaskan mengenai bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, yang pertama bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu siaran radio. Siaran radio sebagai sarana penyebaran informasi yang memiliki keunggulan dalam luas wilayahnya. Penyebaran informasi
informasi yang dapat dijangkau dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian itu, dalam waktu yang singkat dapat disebarkan informasi ke semua pelosok pedesaan. Sebagai media penyebaran informasi khususnya yang berkaitan dengan program pendidikan melalui bentuk seperti ini dapat dilakukan dialog interaktif dengan penampilan pejabat dinas pendidikan setempat, kepala sekolah, tokoh masyarakat guna membahas program sekolah dan pengembangannya. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu perlombaan. Perlombaan merupakan kegiatan yang cukup menarik. Hal ini mampu membuat dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, dengan adanya acara ini, masyarakat akan mengetahui prestasi sekolah dalam mencetak siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu pameran. Pameran dalam penyelenggaraan acara pameran ini memerlukan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, hubungan keduanya akan terjalin lebih baik, sehingga perkembangan sekolah pun lebih baik. Selanjutnya yang keempat yaitu dialog. Dialog ini dapat dilakukan dengan mengadakan rapat secara terus-menerus untuk membahas perkembangan sekolah dan program-programnya. Kemudian bentuk yang kelima yaitu layanan telepon. Layanan telepon ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada wali murid mengenai siswa, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu kotak saran. Melalui kotak ini, sekolah dapat mengetahui saran-saran apa saja yang diberikan masyarakat kepada sekolah guna mengembangkan sekolah. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu kartu penghubung. Kartu ini diberikan kepada setiap siswa yang nantinya diisi oleh guru dan wali murid yang bersangkutan, sehingga wali murid dapat mengetahui perkembangan anaknya dan sekolah. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi